Kes, podcast by Kestra. Di mana kita bakal kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Karena tak kenal maka tak sayang, so nonton sampai habis ya. Halo Divs, kembali lagi di podcast by Kestra BEM Undip 2020. Nah, setelah kemarin kita ngobrol dengan beberapa bidang, sekarang saatnya kita ngobrol dengan sebuah biro nih. Nah, biro ini adalah biro yang menjadi garda terdepan bagi BEM Undip dalam dunia perkontenan loh, Divs. Bahkan podcast yang kalian dengerin ini juga hasil kerjasama dengan biro ini. Nah, apalagi sih kalau bukan kantor media dan informasi. Yeay! Nah, Divs, sekarang di sini aku udah ditemenin nih sama Kak Fikri dan Kak Noval dari Biro KMI. Halo Kak Fikri, halo Kak Noval. Halo Silmi. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke obrolan yang lebih jauh nih Kak, Kakaknya bisa nih kenalan dulu kayak mungkin dari jurusan mana dan asal mana, dan yang terpenting dijelasin juga nih sebenarnya kakaknya itu siapanya KMI sih gitu. Oh gitu. Oke, dari aku dulu kali ya, asik. Sebelumnya kenalin kita berdua ini adalah CEO dari kantor media informasi, asik. CEO, iya boleh. Ya, aku Muhammad Fikri dari FSM 2017. Aku asalnya dari Tangerang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Fikri. Iya, kenalin, nama aku Muhammad Naufal Farezi, biasa dipanggil Naufal, dari FSM 2017 juga. Di sini sebagai partner diskusinya Fikri kali ya. Aduh, salam kenal Kak Noval. Salam kenal Silmi. Nah, oke, kita lanjut nih ya karena udah kenalan. Tapi sebelum ngobrol tentang bironya, mungkin kakak bisa ceritain nih awalnya Kak Fikri dan Kak Noval ketemu tuh gimana tuh sampai bisa jadi kabir dan wakabir gitu. Waduh, cerita masa lalu nih berarti ya, asik. Iya. Panjang nih nanti. Singkat aja ya, mungkin kalau misalnya ketemu untuk pertama kali itu karena kita satu jurusan. Nah, terus kenapa aku milih Noval untuk menemani aku sebagai teman diskusinya itu karena Noval itu pas di himpunan kan dia sebagai pimpinan tertinggi media di himpunan. Nah, pas dari situ aku ngelihat dia kayak benar-benar totalitas banget gitu. Nah, di saat itu juga aku punya perasaan buat percaya tuh sama dia kayak gitu. Terus dari situ aku ajak dia deh buat ikut aku. Join, asik. Kayak gitu kurang lebih. Peres banget jadi orang parah. Oh, dari Kak Noval ada cerita lainnya nggak tuh? Apa ceritanya? Ya, niatnya itu ya tadi yang dibilang Fikri bener juga, cuma niatnya awalnya sih nggak mau, awalnya cuma ya udah Fikri yang ngajak jadi ikut-ikutan nyemplung deh ke sini. Ya alhamdulillah ya, dan insya Allah bisa amanah lah ya. Amin. Oke, nah lanjut nih Kak, sekarang tentang bironya nih. Dari hal yang paling dasar dulu deh, KMI itu sebenarnya apa sih Kak? Dan tupoksinya gitu apa aja? Tupoksi KMI ya? Nah, mangga Nopal. Yep. Lah, kok aku sih? Pik, jelasin Pik. Oke, KMI itu termasuk ke biro untuk yang tahun ini. Nah, jadi biro ini dibawahi langsung oleh Sekretaris Kabinet. Nah, jadi KMI ini sebagai pusat penyebaran informasi, sebagai media pencerdasan yang edukatif dan juga konstruktif. Nah, di Undip ini kita itu dibagi ke 3 divisi. Ada divisi Social Media and Website Development, ada visual kreatif, sama satu lagi itu ada redaksi. Kurang lebih kayak gitu untuk yang tahun ini. Oke, nah tadi kan kakak juga menyampaikan tuh ada 3 divisi ya Kak, berarti di KMI. Iya betul. Iya benar. Nah itu tolong jelasin kayak
fungsi dari masing-masing divisi itu apa, terus kayak proker dari masing-masing divisi itu ada apa aja tuh gitu. Nah, jadi itu kalau divisi di IKM itu tadi udah Fikri jelasin ada 3 nih. Yang pertama itu secara singkatnya aja aku jelasin ya. Jadi kalau redaksi itu yang buat konsepnya, terus visual kreatif itu sebagai eksekutornya, dan sosial medianya itu sebagai publikasinya. Jadi kalau bisa diibaratin nih, bisa dianalogiin, KMI itu kayak apa ya? Kayak tubuh manusia deh. Redaksi sebagai jaringan dalamnya, kayak jantung, otaknya yang mikir juga, terus visual kreatif itu sebagai kaki tangannya, dan sosial media itu menjadi tubuhnya itu sendiri yang menaungi semuanya dan menjadi perwajahan dari BEM Undip itu sendiri. Kalau buat kalau mantap. Nah, kalau buat prokernya sendiri itu ada apa aja, Fik? Oke. Jadi prokernya itu untuk yang divisi redaksi, yang pertama ada motivasi dan edukasi. Di mana motivasi edukasi ini itu sifat kegiatannya rutin. Biasanya nih dia di-share-nya itu 2 minggu sekali. Biasanya kayak tentang apa ya? Intinya tuh kayak motivasi sama edukasi tiap 2 minggu sekali sih, kayak gitu. Terus dari redaksi ada lagi publikasi hari penting. Nah, jadi di redaksi ini dia ngerangkum setahun periode ini apa aja sih hari penting yang bakal keluar di 1 tahun kepengurusan ini, kayak gitu. Terus ada program kerja dari divisi visual kreatif, ada pelatihan desain. Di pelatihan desain ini kemarin kita karena ada corona dan nggak bisa ngelakuinnya secara langsung, kemarin kita cuma bisa ngebuat kayak video tutorial kayak gitu. Terus nanti insya Allah kalau misalnya jadi setelah liburan ini kita bakal ngadain pelatihan desain buat yang kedua kalinya. Terus ada poster production dari divisi visual kreatif juga. Prokernya ini yang ngebuat poster-poster kayak di yang sering kalian lihat di Instagram, di Line, dan juga Twitter gitu. Terus ada video production. Ini sama, cuma bedanya itu bentuknya aja. Kalau misalnya poster itu bentuknya infografis 2 dimensi yang bisa dilihat cuma bisa dilihat. Terus kalau misalnya video ini ya bentuknya video, bisa audio dan visualnya kayak gitu. Terus ada program kerja dari divisi social media and website development. Ada integrated web system, di mana ini kita lagi mengusahakan pembuatan website dari BEM Undip. Kita juga mohon doanya semoga bisa cepat rampung untuk pembuatan website ini, biar teman-teman juga bisa mengaksesnya, biar lebih mudah untuk mencari informasinya. Amin. Terus ada social media strategis dari social media and website development juga. Ini itu apa ya, kalau misalnya lebih singkatnya itu bisa dibilang kayak buat sharing-sharing ke OA lain. Jadi kan kayak dibilang Noval sebelumnya, SWD, social media and website development ini dia tuh yang bagian menyebarkan informasi ke OA kayak gitu. Nah, itu proker dari KMI. Sebenarnya banyak proker Iya. Kalau misalnya proker yang tertulis tuh ya kayak gitu. Cuma kan kita ada proker-proker yang harus membantu bidang lain, dan itu kita tidak jadiin proker apa ya, proker terikat lah kayak gitu. Oh iya. Ya, jadi semua bidang itu memerlukan KMI ini ya sebenarnya ya. Sangat-sangat memerlukan KMI. Bisa dibilang seperti bisa itu. bilang kayak gitu. Iya, oh ya Kak, tadi kan ada pelatihan desain tuh. Nah, yang sebelumnya itu tadi dibilangnya dijadikan konten ya. Nah, itu bisa diakses di mana aja tuh Kak? Mungkin bisa cerita ke Dips gitu. Nah, untuk pelatihan desain ini buat yang pertama itu kan kita memang dikhususkan untuk internal BEM Undip aja. Cuma nanti kalau misalnya yang kedua dan seterusnya ini kita udah pikirin buat bikin konten, nanti masuknya ke ini sih, ke motivasi dan edukasi. Di edukasinya nanti kita bakal bikin kayak tutorial singkat gitu, nanti buat di share di IGTV ataupun YouTube kayak gitu. Wih, mantap. Oke, semoga lancar ya Kak. Amin. Oke.
Nah, untuk yang sekarang ini kira-kira lagi sibuk apa, Kak? Atau sibuk selalu ya? Sibuk apa ya sekarang ini ya? Pikir konten kali ya. Iya, selalu ya itu, Kak ya. Iya. Jadi kan kondisi juga kayak gini, mau nggak mau harus apa ya? Kayak muter otak aja gitu. Gimana caranya biar nggak monoton, nggak bosenin dari desain atau dari konten-konten dari BEM Undip itu sendiri, terutama dari KMI-nya sih. Terus juga sekarang kita lagi nyiapin company profile nih, soalnya juga kemarin kan kita lagi nunggu-nunggu nih kabar semester depan tuh bakal masuk atau enggak, dan ternyata memang dipastikan kalau misalnya semester depan tuh kita bakal daring juga kan. Iya. Nah, jadi kita muter otak lagi gimana caranya bikin company profile tapi dengan virtual. Cara tidak bertemu langsung, ya virtual gitu. Iya, virtual company profile kan kapan lagi tuh? Pertama. Yes, keren. Semoga lancar ya. Nah, terus kan itu tadi sebagian prokernya ya, Kak, udah diceritain prokernya. Nah, terus selama beberapa bulan nih ada di Biro KMI, kira-kira suka dukanya tuh apa sih? Mungkin semuanya bisa jawab ya, mau Kak Fikri mau Kak Noval nih. Oke, untuk suka dukanya sendiri tuh ada banyak banget. Kalau menurut aku sih. Terus kalau terutama dari aku ya, menurut pendapatku sendiri tuh sukanya itu kayak bisa nyalurin hobi sih, bisa nyalurin pemikiran apa ya, ide-ide yang terlintas cuma di otak aja. Kayak misalnya kita kan malam-malam tuh sering banget kan misalnya kayak overthinking misalnya gitu. Overthinkingnya mungkin di bagian-bagian kayak ini bagus ya bikin kayak gini, kayak ini bagus ya bikin kayak gini. Nah itu tuh kayak bisa disalurin aja gitu, karena ada di KMI ini bisa disalurin, tuh enaknya kayak gitu sih. Terus bisa belajar juga kan di KMI ini kan, teman-teman yang lain juga banyak yang lebih jago gitu, misalnya skillnya bisa edit video, bisa edit desain, bisa main aplikasi A, B, C, D. Nah kita bisa saling belajar di sini, saling ngobrol, terus tukar-tukar referensi. Jadi nggak stagnan deh, nggak di situ doang. Jadi makin luas pandangannya, makin banyak referensinya. Itu buat sukanya. Iya bener. Terus kalau buat dukanya ada nggak, Pik? Dukanya banyak sih. Dukanya ya oper ke gue lu. Gue bagian seneng aja, nggak mau dukaan gue. Dukanya apa ya? Sebenarnya nih nggak bisa dibilang duka juga sih, cuma kadang-kadang kalau misalnya emang lagi bukannya malas sih, lagi kurang ada mood aja gitu buat ngedit. Ada beberapa bidang yang tiba-tiba minta tolong untuk bantu desain secara tidak langsung kan. Itu aku mau nggak mau itu kan kewajiban kita buat membantu bidang lain. Jadi kita harus profesional kayak gitu. Terus juga mungkin karena ini lagi corona ya, banyak juga bidang banyak bikin podcast atau video-video kayak gitu. Jadi teman-teman dari KMI ini sebelumnya tuh suka mengeluhkan untuk kuota gitu. Bahasa simpelnya kuotanya boros lah ya. Iya. Terutama upload si podcast ini nih, ya ini nih. Bercanda. Tapi semoga informasinya berguna lah buat Dips ya. Iya, yang jelas pasti berguna kalau podcast nih. Amin. Terus juga kalau disangkut pautin sama corona lagi, banyak program juga yang harus dilakuin secara virtual, dan sedangkan banyak juga gear atau peralatan-peralatan yang seharusnya kita bisa gunain kalau misalnya nggak ada corona ini. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma karena ada corona ini kita membutuhkan peralatan yang setidaknya lebih, biar penyampaian informasinya itu lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, ada lagi nggak nih, Kak? Apalagi ya, ini sih mungkin karena di masa pandemi ini, di mana kita banyak orang yang nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa orang yang lebih suka buat ya udah santai-santai aja, tapi kan di sini kita juga challenge diri kita di KMI ini, di mana kita dituntut buat selalu kreatif, terus juga lebih ikut tren yang lebih dinamis, terus juga kita harus up to date nih sama tren-tren sekarang kayak gitu. Jangan sampai kita ketinggalan, maksudnya ya masa kita anak KMI ketinggalan sama bidang-bidang lain, tren-tren sekarang kan gimana gitu.
Kayak gitu sih paling. Idih, Wow, sekali ya, karena apa ya, perjuangannya banyak banget ya ternyata untuk KMI. Iya. Bisa aja. Jangan gitu, aduh. Oh iya, Jangan gitu. Kalau nggak ada KMI nggak jalan nih podcastnya nih. Aduh. Nah itu dia tuh juga masuk tuh, misalnya kayak tadi bikin podcast, edit sini, edit itu, kan tuh bagian dari pembelajaran kita juga tuh. Iya, selalu mengambil sisi positifnya ya. Iya dong. Iya bener. Negatif dibuang jauh-jauh. Asik. Nah itu Dips. Nah terus aku juga pernah denger nih Kak, KMI itu katanya pernah dapat sebutan sebagai Biro Ronda Malam tuh. Iya nggak sih Kak? Bener nggak tuh? Aduh. Tahu dari mana itu infonya? Gak tahu tuh, kayak denger-denger tangga aja nih kayaknya nih ya. Keren nih, risetnya valid. Risetnya valid. Iya, jadi Ronda itu sebenarnya nama grup kita sih, nama grup KMI yang besar gitu, yang semuanya ada di situ. Jadi kenapa kita ambil nama Ronda itu sebenarnya kayak gambaran dari dukanya di KMI sih, kayak misal tadi desain dadakan, terus ada juga ngerjainnya sampai malam-malam tuh, terus juga mungkin ngirim revisinya bisa jadi jam 11 malam lah, jam 1 malam masih revisian, masih ngerjain desain kan. Ya udahlah jadinya apa kita bikin namanya Ronda aja ya, kayaknya asik deh kan, kita juga kerja pasti malam-malam dikejar-kejar waktu, banyak tekanan juga kan tuh Ronda kayak gitu kan, banyak tekanan juga, ngantuk-ngantuk, yang lain tidur, kita ya gitu deh pokoknya. Iya, kira-kira gitu sih nama Ronda itu. Jadi KMI ya. Iya, keren loh ini podcast. Nah ini juga bisa disangkut pautin sama Ronda juga sih. Di saat kayak gini kan kita biasanya tuh ada di rumah. Nah di rumah itu biasanya kalau misalnya hari-hari jam-jam aktif dari misalnya pagi sampai sore itu kayak apa ya, banyak gangguannya gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya kita lagi ngedit itu, kalau misalnya aku sendiri sih, dari aku sendiri nggak bisa tuh kalau misalnya ada banyak gangguan gitu. Jadi biasanya aku di tempat-tempat sepi. Nah biasanya itu aku dapat inspirasi itu biasanya malam pas lagi sepi-sepinya, lagi dengerin lagu atau lagi ngapain di tengah malam, biasanya suka keluar tuh ide-ide yang di luar logika lah. Iya benar-benar. Keluar malam. Lebih enak juga sih, nggak tahu kenapa kalau misalnya aku ngedit malam gitu. Iya, ada ketenangan tersendiri ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah tuh Dips, dengerin tuh Dips, perjuangannya luar biasa kan tuh KMI. Makanya kalau ada konten diperhatiin ya, karena infonya insya Allah manfaat kok Dips. Pasti. Oke, nah tadi kan udah tentang suka dan lain sebagainya nih. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nih atau maba yang tahun 2020 pengen gabung nih ke KMI, kira-kira ada nggak sih kayak orang yang tepat atau mungkin kriteria yang cocok nih untuk gabung ke KMI? Kira-kira gimana tuh Kak? Kriteria sebenarnya tuh apa ya? Kayaknya kalau kriteria itu nggak ada kriteria pasti sih. Ini mungkin menurut pandangan kita aja, Pik ya? Iya benar. Ya menurut kita aja sih, kalau kita kebetulan di KMI tahun itu bukan kriteria kali ya, cocoknya mungkin sama orang-orang yang menurut kita mau belajar orangnya. Itu yang paling penting sih. Jadi kalau kalian masih mungkin kalian minder, kalian merasa skill kalian mungkin masih biasa-biasa aja, terus gearnya kalian juga masih biasa-biasa aja, itu sebenarnya kayak nggak masalah sih, kayak bukan jadi tolak ukur utama kami gitu ya. Yang penting kalian mau belajar aja. Itu sih mungkin yang paling penting kalau menurut aku ya. Kalau dari lu ada nggak, Pik? Kalau dari aku sih aku lebih prefer yang punya selera mirip-mirip kayak aku sih. Soalnya aku sama Nopal ini tes sama referensinya itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi kalau misalnya buat desain itu hampir rata-rata senada. Terus juga ini sih bukan kriteria, kayaknya emang kalau misalnya di organisasi itu orangnya harus bisa bekerja di bawah tekanan. Oh iya benar banget tuh. Ya kayak tadi dibilang sebelumnya, suka dukanya kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa bekerja di bawah tekanan ya bukan yang nggak mungkin orang itu bakal nggak tahu sih nanti. Kalau di KMI itu kita lebih suka orang yang lebih fleksibel, nggak kaku. Jadi kalau misalnya diajak bercanda hayu, diajak serius juga hayu. Jadi ya enak aja gitu ngalir. Jadi iya benar. Terlalu strict kayak gitu. Udah itu aja nih kurang lebih ya. Iya, itu mungkin udah menggambarkan sebagian besar anggota KMI sekarang. Oke, mantap pokoknya ya. Nah tuh Dips, mudah-mudahan infonya bermanfaat ya buat kalian di tahun depan yang mau gabung ke KMI. Nah
Gak kerasa nih Kak, udah mau selesai aja nih podcast kali ini ya. Wow. Mungkin sebelum diakhirin, mungkin ada nggak nih pesan dari Kak Fikri dan Kak Noval buat teman-teman atau closing statement gitu dari kakak-kakak? Silahkan. Kalau misalnya dari aku sendiri, kita nggak bisa buat tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut untuk sesuatu yang harusnya itu kita benerin. Jadi meskipun ada banyak orang di luar sana yang menganggap kita remeh, kita cukup balas aja dengan karya. Asik. Ih, keren banget. Ini pasti udah nyiapin nih kayak gini mah. Enggak pak. Enggak salah lagi. Oh, kalau dari aku ini aja sih. Kan sekarang lagi pandemi nih, lagi corona juga, belum kelar-kelar, masih new normal juga. Ya, bisa dibilang masih kurang jelas kondisinya sekarang kayak apa. Ikutin protokol kesehatannya aja, ikutin pemerintah aja, ikutin yang baik-baiknya. Terus jaga kesehatan, terus jangan kalau keluar rumah tadi pakai protokol kesehatannya. Itu aja sih, mungkin jaga kesehatan sih yang paling penting kalau buat sekarang. Oke, mantap banget nih. Ingat-ingat ya Dips tuh pesannya. Nah Dips, gimana, udah dengerin kan nih penjelasan dari kakak-kakak Kabir dan Wakabir KMI. Nah, makasih banyak ya untuk Kak Fikri dan Kak Noval yang sudah mau meluangkan waktunya sharing dan berbagi cerita di podcast kali ini. Semoga urusannya selalu dilancarkan ya Kak, dan semangat terus untuk KMI ke depannya. Amin. Terima kasih Silmi. Sama-sama. Nah Dips, udah tahu kan tentang KMI? Gimana? Tertarik? Nah, mungkin kalian juga bisa jadi bagian dari KMI selanjutnya ya. Segitu dulu podcast kali ini. Oh iya, selamat liburan. Semoga liburannya bisa produktif ya. Sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.